Ya, sekali lagi tak sapa ya. Selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Wis, Pagi, ya. Halo, pagi. Biar kayak orang Pagi. biar kayak orang Kristen ya. Orang Kristen. Ya. Orang Kristen kalau mau acara apapun biasanya nggak afdol kalau nggak ngomong shalom. Mau itu persekutuan, family gathering gitu ya, lomba Agustusan, senam pagi, yoga, senam ibu hamil gitu ya. Kompetisi MOBA gitu ya. Mesti shalom gitu ya. Rumah Jadi orang. bukan cuman soal menghidupi sapaannya ya, tapi yang penting adalah sifat shalomnya itu yang terpenting. Nah, salam kenal buat teman-teman semua ini dari GKP, tidak hanya dari GKP Bekasi ya. Ada lagi dari luar GKP ada nggak pesertanya? Dari GKP semua Kak kebetulan. Mas. GKP Bapak, semua. Ya. Bapak di luar GKP, Bapak aja. Oh, thank you loh. Ya, oke. Salam kenal buat teman-teman semua. Jadi ini satu waktu yang sangat spesial dan sangat saya syukuri sendiri sebenarnya dari masa pandemi kita, gitu ya. Saya bisa ketemu orang-orang baru, gitu ya, dengan teman-teman semua. Gitu. Thank you banget udah diundang ya dalam kesempatan virtual ini. Dan barangkali beberapa teman udah ada yang saya kenal ini beberapa gitu ya, belum banyak sih gitu. Ini Kak Duta ini teman satu angkatan, teman satu kuliah, teman bermusik, teman seneng sampai galau ini juga. Jadi kalau kalian butuh yang galau-galau tentang Kak Duta, tanya aja nggak apa-apa ntar ya. Ya, ada siapa lagi ya yang sempat kenal dari GKP Bekasi itu Bang Tema kalau nggak salah. Kalau masih jadi penatua, masih ada ya? Masih jadi penatua ya? Masih dong, Pak, masih ada. Masih. Masih. Tapi di komisi yang berbeda sekarang. Komisi yang berbeda. Oke. Ya, 1 tahun, 1 atau 2 tahun yang lalu sempat ketemu dengan Bang Tema di pertemuan PGI di Sumba waktu itu. Kemarin juga sempat ngobrol sama Novaldo, Gideon, teman-teman semua di sini. Thank you semua. Ya, sebagai pemantik kita, teman-teman sekalian, saya ingin pertama-tama ngobrol dulu dengan teman-teman. Ini ada nggak pesertanya yang ikut, yang 4 tim? Ada. Ada. Kebetulan ada dari teman-teman GKP Karawang, GKP Kerawang, GKP Sumedang, sama GKP Cideres, GKP Seroja sih sebenarnya kandidatnya, tapi sudah ada nih teman-teman GKP Seroja. Oke, thank you. Barangkali dari keempat tim ini ya, saya boleh minta satu perwakilannya aja kalau boleh. Setiap tim, entah kalau ada kaptennya, misalnya yang main, atau yang main dah, pemain aja salah satu. Semifinalis nih, ayo. Saya minta 4 perwakilan ini ya. Bisa dipin nggak dari panitia? Oke, bisa. Mungkin dari teman-teman GKP Karawang dulu ya. Ya, GKP Karawang dulu deh, boleh. Perwakilannya boleh teman-teman siapa yang mau? Cuma Bang Aru ngobrol kali, aja. Bang Aru nih boleh, Bang Aru. Oke. Kaptennya Nevin, Bang. Kaptennya siapa? Nevin. Oh, Nervin. Oke, Bang Nervin boleh, Bang. Nggak tahu bisa dipin apa nggak ya? Nggak bisa ya? Bisa nggak tuh? Kaptennya Bang Nevin, Pak. Saya lagi di jalan ini kebetulan. Mohon maaf. Oke, teman-teman GKP Karawang, Bang Nervin atau siapapun boleh menyampaikan sedikit. Kalau nggak ada, mungkin Bang Aru deh, nggak apa-apa. Menyampaikan apa, Kak? Menyampaikan apa? Bentar, sabar. Tunggu dipin dulu, bentar. Lalu ada GKP mana lagi tadi? Sumedang ya? Perwakilan Sumedang siapa nih? KL, Kak. Ada KL, Mas. KL nih dari GKP Sumedang. Oke. Kebetulan sendirian dia. Oke, selanjutnya ada GKP Cideres. Siapa nih GKP Cideres? Cideres nih, siapa nih? Jubirnya nih. Jubir. GKP Cideres. Satunya siapa? GKP Seroja ya? Satu lagi GKP Seroja.
Mungkin Seroja. ada Bang Melki kali ya di sini, ada Bang Melki dari GKP Seroja. Bang, saya sampai rumah dulu sebentar ya Bang, sudah dekat sih. Karena ini masih di jalan, gak enak kalau di pinggir jalan, takutnya nanti bahaya. Mohon maaf, ini siapa? Mas Aru. Oke, Mas Mas Aru. Aru. Oh ya. Ya, tadi saya ngepin saya kan, saya lagi di jalan soalnya kalau mau sama Nevin aja, saya lagi di jalan, mohon maaf. Oke, Bang Nervin boleh. Ya, ya. Izin menjawab, Bang Nevin lagi di belakang. Udah Bang, beres Bang. Shalom. Oke. Halo. Iya Bang. Sudah semua? Iya Bang. Oke. Shalom. Pagi. Shalom. Kalau Iya Bang. Yang satu nih siapa nih? GKP Yang dua? Cedres belum ya, GKP Cedres ya? Oke, kalau enggak random aja deh. Siapa pilih aja. Intinya pemain nih, yang mesti pemain nih. Bang Melki ya, ini perwakilan dari GKP Seroja. Halo Bang Melki. Halo. Bang Melki, biasanya Seroja itu satu frame dia nih. Wis, satu frame. Bisa 10 orang dia biasanya. Jaga jarak nggak nih? Jaga. Belum bermain mereka juga swab dulu katanya. Wih, mantep. Web atau suap. Cederes, Kalau ada swab- GKP Cederes sudah ya, GKP Cederes. Web kan ditojos. Kalau suap kan makan. Suap sama, oh ya benar-benar suap. Klimaks banget ya. Itu ada GKP Cederes itu Bang Nathan ya, kalau nggak salah Bang Nathan. Oke, random aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Sudah semua ya perwakilan teman-teman semifinalis dari Mobile Legends. Jadi tadi dari yang pertama itu ada Bang Nervin dari GKP Karawang. Yang kedua itu ada KL dari GKP Sumedang. Yang ketiga itu ada Bang Nathan dari GKP Cederes. Yang terakhir ada Bang Melki ya dari GKP Seroja. Oke. Ya, dari perwakilan teman-teman aja deh. Yang ini keempat ini tadi penasaran sebenarnya. Udah berapa lama sih kalian main MOBA ini? Dari siapa dulu nih? Sumedang deh. L ya tadi ya? KL. Sudah berapa lama L? Aku tuh bukan pemainnya, Kak. Aku tuh Oh, IC-nya. Mainnya pada masih tidur. Mahasiswa ketemu hari libur tuh ya pasti lama bangunnya. tapi main nggak? Nggak main? Nggak bisa main. Nggak bisa main sama sekali, oke. Ini dari yang lain, yang teman-teman Sumedang, ada nggak? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, masih pada tidur tadi, Mas. Oke, Jam 12 siap. bangun. Ini si Nevin nih, main nih mestinya nih. Main Udah Bang. berapa lama nih? Dari season 5 sih. Tapi lupa tahun berapa deh. Wih, Season 5. Bisa. oke, mantap. Yang lain tadi dari siapa lagi ya? GKP Cederes Bang Nathan. Oh ya, Nathan ya. Namanya sama lagi. Udah berapa lama nih, Nathan? Komen nggak? On nggak? Bang Nathan, halo Bang. Maaf Bang, Nathannya lagi ke WC dulu. Oke. Ini siapa Nitin? Oke, ini temennya Bang Yonatan ya? Yang kalah boleh deh. Yang kalah ada Pak, namanya Zakaria. Udah berapa lama nih kalian main? Itu Melkior ada tuh Melkior. Gimana tuh Melkior? Kalau main udah lama sih Mas. Iya, Bung Duta. Ini ada Zakaria juga nih, Valdo. Iya. Ini karena kan kebetulan apa namanya? Kita kan temanya tentang MOBA ya ini ya, tentang games. Ya karena beberapa dari antara kalian yang pesertanya yang semifinalis ada yang belum datang, ya.
tenang aja sih sebenarnya, nggak akan tanya soal strategi kalian gitu ya, rahasia kalian gitu. Tapi sebenarnya Kak Yo ingin tanya satu hal gitu ya. Siapapun yang kalian merasa pemain MOBA ML ini, dalam 20 detik silahkan kalian pikirkan. Seandainya nih ada orang tanya ke kalian, ya kira-kira kalau ada yang tanya, apa sih nilai atau hal yang kalian dapat dari game MOBA ML ini? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Siapa nih? Boleh satu orang ya? Ya Mas ya. Satu Oke, orang. boleh. Novaldo kali. Novaldo Yeremia nih pemain dari tahun 2014 kalau nggak salah nih. Wis, kawakan nih ya. Kawan. Boleh dah, siapa aja. Nevin Siapa juga aja boleh. ya boleh. Siapapun deh boleh. Siapa nih? Yuk siapa? 20 detik nih. Nih, kalau nggak tahu nih berarti kalian cuma main nih berarti nih. Saya coba jawab ya Bang, Oke, siap. mewakili Jawab. Karawang. Ya karena ini kan basicnya kan game ini kan game MOBA kan 5 lawan 5 ya. Dari zaman kapanpun MOBA itu 5 lawan 5. Jadi menurut saya kita bermain itu istilahnya kita saling kerja sama tim gitu istilahnya. Jadi menambah relasi juga bisa, menambah teman juga bisa, menambah sahabat juga bisa. Jadi dari kita bermain game tuh nggak cuman kita main aja, tapi kita bisa dapat ketemu teman-teman baru yang mungkin kita kenal in game, atau kita tadinya kita nggak kenal sama sekali. Mungkin kita contohnya kayak kami ini yang di Karawang, tadinya kami satu gereja, kami sebelumnya nggak saling kenal gitu. Maksudnya bukan nggak tahu ini dari mana, ini siapa, tapi dari game Mobile Legend ini, main MOBA ini, jadi kita bisa saling kenal istilahnya, jadi dapat saudara baru. Itu sih yang lebih sering didapatkan kalau kita dari main game MOBA ini, karena di situ kan kita kerja sama tim, jadi kita tahu nih orang-orangnya jadi kayak gimana, orangnya si A seperti apa, si B seperti apa. Itu sih kalau dari saya pribadi ya selama ini bermain MOBA sampai saat ini gitu, yang saya suka gitu. Jadi saling relasi antar orang-orangnya tuh jadi lebih kebangun gitu. Apalagi kalau misalkan kayak contohnya tim gitu kan, pasti harus dapat chemistry atau bonding satu sama lain. Itu aja sih Pak dari dari saya ya. Oke. Thank you. Wis, mantep nih. Kayak gini nih yang penting nih. Main MOBA tapi ngerti nih. Yang lain, ada nggak? Apa sih yang kalian pelajari dari MOBA? Kalian main MOBA itu apa yang menarik sebenarnya? Ini dari saya Mas. Ya, boleh. Ya kalau dari saya kalau main MOBA itu ya pertama ya pelajaran yang diambil tuh bisa ini aja pengertian dengan teman-teman setim. Jadi bisa kayak ngertiin gitu, misalkan cara mainnya si Anu tuh begini, cara mainnya si Anu begini. Jadi kita kayak bisa ini aja sih, ngebangun chemistry aja sih. Jadi kayak gue kayak kenal dia cara mainnya. Mungkin kalau secara game kan mungkin cara main ya. Jadi mungkin salah satunya itu sih. Oke. Ada lagi yang lain? Yuk, satu lagi. Boleh. Perempuan kali ya, perempuan nih soalnya jangkauannya nggak hanya laki-laki loh main ML. Perempuan Ada yang cewek? Ada juga Mas. Wis, mantap. Siapa? Yuk. Cuma di sini ada nggak perempuannya yang hobi? Biasanya dari hobi itu kita bisa satu chemistry itu, cewek sama cowok. Hesti, Paman Hesti. Martin Hesti. Hesti ya, Hesti boleh Hesti. Ya. Ya, Apa yang kamu pelajari? Ini siapa nih? Hesti ya? Hesti Mas. Oke, apa yang kamu pelajari? Kamu dapat nilai apa sih dari MOBA ini? Kalau kamu mikir-mikir gitu. jangan emosi sih, Kak. Oh, jangan.
Nahan emosi. Ya kan kebanyakan cowok yang itu kan apa kayak mau pamer kejagoannya gitu. Padahal cewek kan bisa Wis. seharusnya gitu. Jadi ceweknya diambil, bapaknya diambil. Padahal bisa gitu cewek kan. Jadi nahan emosi sih Kak. Oke, oke. Ini kayaknya apa banyak lukanya nih kalau main sama cowok nih. Ya, teman-teman, apa ya? Dalam beberapa hal memang kenapa sih kita perlu bertanya dalam kerangka yang seperti ini karena kita sendiri kalau ngelaluin hal-hal yang kayak gini yang kelihatannya sederhana gitu ya. Game itu kan soal sederhana kan sebenarnya gitu ya. Semua orang bisa main game dan setiap orang mungkin saja hobi bermain game gitu ya. Cuma beda-beda jenis gitu aja bedanya biasanya kan. Tapi apa yang ingin saya katakan teman-teman bahwa sebenarnya di dalam apa ketika kita melakukan sesuatu ya selalu ada yang lebih gitu. Pasti kan selalu ada yang lebih gitu. Kenapa kok aku ngomong kayak gini karena biar kita juga nggak keikut arus juga gitu. Dalam arti dalam kita melakukan sesuatu kita tentu tahu kenapa kita melakukan itu gitu ya. Tentu kita juga belajar, kita saling kenal gitu ya. Kalau barangkali bisa disebutin MOBA atau ya secara khusus MOBA ya. Yang Mobile Legend ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajari gitu kan ya. Dari komunikasinya yang gimana gitu ya. Komunikasi kan jadi sesuatu yang krusial gitu. Bahwa kita nggak bisa memenangkan setiap pertandingan atau kalah setiap pertandingan gitu ya. Kita juga mesti tahu role kita itu apa, barangkali demikian gitu ya. Ada orang yang sangat toksik gitu ya teman-temannya, apa namanya, ngomongnya udah kacau balau lah gitu ya, gina-gina segala macam gitu ya. Banyak banget gitu ya. Kita belajar dari hal-hal yang kayak gini gitu. Kadang kita juga harus tahu kapan kita harus mengalah gitu ya. Ketika kita ada satu waktu, kita harus tahu gitu ya. Dan latihan itu juga penting. Latihan itu membuat perbedaan di dalam setiap pertandingannya gitu ya. Dan setiap orang juga nggak bisa belajar sendiri. Pasti dia punya mentor sebelumnya gitu ya. Dia belajar dari orang lain gitu. Ini menarik teman-teman hal-hal yang kayak gini. Ya. Kenapa kok akhirnya aku coba mikir dari hal yang paling sederhana seperti ini gitu. Karena ini penting gitu ya. Nggak menutup kemungkinan kan gitu ya. Kadang kita ini berpikir bahwa kalau main game ya main game aja. Ngapain sih kita bertanya gitu kan? Yang jelas buat refreshing lah gitu kan. Kadang orang bertanya kayak gini tadi, kalau misal kita nggak bisa jawab, ya buat refreshing lah gitu. Mungkin kita akan mengatakan demikian gitu ya. Tapi ternyata juga banyak hal yang bisa kita pelajari. Gitu ya. Kadang orang lain, orang tua gitu juga bertanya, ini ngapain sih anak saya sampai mainan kayak gini gitu ya. Ada orang yang penasaran ingin bertanya gitu kan. Ini anak sampai serius banget gitu main ginian doang gitu, pegang HP mulu dari tadi gitu ya. Misalnya ya, apa sih yang kalian kejar? Ya, misalnya orang tua kan tanya kayak gitu gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kayak gini tentu terjadi, teman-teman gitu ya. Nah, sebelumnya mari kita membaca teman-teman satu bagian Alkitab gitu ya. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu ayat yang menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Ya. GKP mana yang paling jauh nih? GKP Cederes kali ya? Cederes ya? Ada nggak perwakilannya nih? Bang Nathan doang tadi, kayaknya Bang Nathan. Bang Nathan dari GKP Cederes, boleh? On ya? Minta tolong dibacain dong. Bang Nathan? On nggak? Kalau nggak on, yang paling deket deh. Selain GKP Bekasinya. GKP paling deket Karawang. Karawang, oke. Dari Karawang nih. Ada nggak yang on? Bang Acong ya? Acong atau Aceng nih? Karawang boleh? Bang Acong. Aceng ya? Aceng. Bang Aceng. Ya, kenapa? Boleh dibacain Kak ayatnya Kak? Oh iya. Nah, dibacain ya. Tolong. Segala sesuatu diperbolehkan, benar.
tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Oke, thank you. Dari Karawang ya? Iya, Kak, Oke. dari Karawang. Ya, thank you. Udah dibantu. Nah, teman-teman sekalian, siapa sih dari antara kita yang sejak lahir itu nggak pernah kenal sama video games? Atau nggak pernah main games bahkan sama sekali? Ada? Kayaknya kok nggak ada ya. Kalau laki kemungkinan besar pasti pernah lah gitu ya. Kalau perempuan nih jarang-jarang nih biasanya nih. Ya, tapi ini tadi ada nih si Hesti nih. Ya. Tentu kita tahu teman-teman, sebagian besar dari antara kita gitu, bahkan kita yang barangkali cukup asing dengan permainan atau video games gitu ya. Selalu kita pernah main gitu ya. Bahkan di HP sekalipun gitu ya. Dan ya puji Tuhan kalau misal kalian pernah main gitu ya. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar melakukan firman Tuhan tapi juga bermain video games sehari-hari. Ya. Entah apa yang akan kalian katakan atau kita katakan seandainya dalam konteks ini kita perkotaan kan, hidupnya di kota-kota nih, di dunia modern seperti sekarang ini, kita menemukan ada teman kita yang nggak pernah main games sama sekali. Ya memang itu preferensi ya setiap orang gitu, tapi kok kayaknya hidupnya itu sedih banget gitu ya rasanya. Nggak pernah refreshing, kurang nyantai gitu ya. Apalagi kalau dia bahkan sampai ngaku nggak pernah main traditional games misalnya. Wah ini tambah kasihan lagi tuh. Nggak hanya ketinggalan di zaman sekarang, udah ketinggalan sejak zaman dulu gitu ya. Jadi orang yang tinggal di teman-teman kita yang tinggal di pedesaan pun dan pedalaman pun misalnya masih kenal mereka permainan analog tradisional gitu ya. Itu artinya kalau sampai ada dari teman-teman kita yang nggak pernah sama sekali main games, kasihan banget nih kayaknya hidupnya gitu ya. Nggak pernah main hidupnya kayaknya. Jangankan manusia teman-teman, binatang seperti anjing atau kucing aja kadang itu kan butuh main gitu, apalagi manusia gitu ya. Itulah sebabnya kita katakan waduh kasihan banget gitu kalau misalnya mereka nggak pernah main gitu ya. Nah, mengapa demikian teman-teman? Karena dalam sepanjang sejarah kehidupan, ya, manusia itu sebenarnya kalau teman-teman lihat itu erat banget dengan dunia permainan. Ya. Dari anak sampai usia dewasa itu juga tetap butuh permainan. Cuma bedanya adalah usianya aja, gitu ya. Dan biasanya berbanding lurus dengan kehidupan. Makin kompleks kehidupan manusia, maka gamesnya pun atau permainannya pun itu akan makin kompleks. Makin maju pemikiran manusia, gamesnya itu juga akan semakin maju dan rumit. Jadi sebenarnya games itu kan berbicara soal masa, teman-teman. Ya, bukan soal mana game yang baik dan mana yang enggak. Bukan soal bahwa traditional games itu lebih baik dari modern games misalnya, atau sebaliknya. Karena itu balik lagi ke konteks kehidupan kita masing-masing. Gitu ya. Dulu mungkin di tahun 70-an, 90-an gitu ya, mungkin abang kita, orang tua kita ini yang ngalaminya games yang begitu, permainan yang begitu, perjumpaan fisik gitu ya, yang analog gitu. Tapi kalau sekarang mungkin kebalikannya, gitu, lebih banyak kebalikannya. Orang bisa mengenal satu sama lain, berelasi di dalam game, bahkan sekalipun di tengahnya itu ada jarak yang memisahkan. Ini soal waktu sebenarnya. Banyak dari antara kita yang di tengah keluarganya pun kita barangkali pernah mengalami hal yang seperti ini, miss, gitu ya, ada kesalahpahaman satu anggota dengan yang lain. Makanya nggak heran kalau anak zaman sekarang ini banyak yang ngeluh, gitu ya, orang tua kok nggak ngerti ya. Sebaliknya orang tua juga sama nih, sebaliknya ya, merasa nggak memahami. Padahal ini soal masa. Traditional games dan modern games ini soal konteks. Makanya mungkin biar lebih adil teman-teman, kita mesti ngerasain kali gitu ya, games dari masa ke masa. Ini kan kalian kebetulan lagi pandemi gitu, jadi makanya gamesnya ini online. Gitu. Mungkin suatu saat sekali-kali nyoba deh balik ke masa lalu. Gitu ya. Kami dulu ada satu klasis GKI gitu ya, kami coba ngadain semacam traditional Olympic Games. Wah ini lumayan seru tuh waktu itu. Jadi sekali jalan. Kita yang nggak pernah ngerasain, jadi ngerasain. Kita yang pernah ngerasain, jadi nostalgia.
gitu ya. Jadi apa yang ingin saya sharekan teman-teman, baik itu di masa lalu maupun di masa sekarang, dunia permainan itu adalah bagian dari hidup manusia. Ya. Permainan atau games apapun itu adalah bagian dari kemanusiaan kita, spiritualitas kita bahkan. Gak heran kalau ternyata sampai ada bukunya ini, aneh juga ya ternyata ya. Saya pertama kali nemu buku ini juga heran, ternyata ada juga yang bahas teologi itu, agama itu dengan video games. Nyambungnya dari mana? Saya mikir-mikir gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ternyata benar juga teman-teman. Video games ini kan udah jadi semacam budaya baru di dunia kita yang modern ini kan. Gitu ya. Terlalu gegabah juga rasanya kalau kita misalnya cuma ngikutin budaya modern ini tanpa belajar dari dalamnya. Apapun yang kita lakukan dan telah kita lewati sudah menjadi kewajiban kita, gitu ya, bahwa kita mesti belajar dari sana. Nggak bisa dipungkiri teman-teman, bahwa di zaman sekarang video games ini juga udah jadi semacam media, ya, pembelajaran, pengajaran, dan informasi bahkan. Gitu ya. Bahkan kita juga belajar budaya atau culture gitu tertentu dari hanya bermain game. Gitu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman, saya ingin mengatakan satu penghiburan gitu ya, satu kalimat penghiburan buat kalian semua. Ini adalah salah satu tagline yang kemudian memberanikan saya juga bersama dengan salah seorang teman saya, calon pendeta juga, yang emang sejak dulu suka games, gitu ya, agak speak up ke gereja, menjadikan dunia game ini sebagai wadah relasi yang baru. Salah satu cara untuk approach ke anak pemuda dan remaja. Ya, bahkan kami sampai berusaha bikin channel gitu ya, YouTube baru-baru ini gitu. Alasannya sederhana, ya karena teman-teman ini gitu, karena tagline ini, ya karena gaming is not a crime. So nggak masalah teman-teman, bahwa games itu terkadang bisa mengarahkan seseorang untuk jadi anak yang atau orang yang nggak baik, rebel gitu ya, memang benar, tapi itu lain soal. Ya, karena pada dasarnya game itu kan netral. Jadi kalian bisa menjadi orang yang baik karena game, sebaliknya kalian juga bisa menjadi semakin gak baik hanya karena game itu sendiri. It depends on us. Sama seperti uang. Tergantung ya, uang ini ada di tangan siapa atau dibuat apa gitu ya. Jadi berbahagialah kalau pada hari ini teman-teman saya berani mengatakan main game itu it's okay. Ya, nggak dosa kok, tenang aja. Ya, bahkan saya berani mengatakan kalau ada orang yang sampai anti games, berarti dia sedang melawan kemanusiaan dirinya sendiri. Ya, manusia itu kan butuh main. Manusia menciptakan games itu juga dengan akal, dan akal ini adalah ciptaan Tuhan. Tapi memang teman-temanku yang terkasih, ada hal-hal yang mesti kita refleksikan dan perlu kita sadari bersama. Tentang apapun yang kita lakukan, termasuk ketika kita berada atau melakukan ya aktivitas ini, ya ketika kita bermain game, gitu ya, sebagai salah satu budaya modern saat ini, ya, sebenarnya permainan dan games itu membuat kita belajar akan banyak hal. Pernah nggak kalian ini tiba-tiba bertanya, ya, kenapa game-game yang modern zaman sekarang nih, yang kalian sedang lakukan ini termasuk salah satunya, ini jauh lebih mudah untuk digandrungi oleh anak-anak zaman sekarang. Sadar nggak kenapa modern games itu seakan lebih menarik dari traditional games? Apa yang ditawarkan? Apa yang berbeda? Ada nggak yang barangkali mau berpendapat? Selain soal cara mainnya ya. Kenapa sih game-game modern itu seringkali diminati? Apa? Ada yang mau share? Dari teknologi mungkin. Dari apa? Teknologi. Teknologi, oke. Boleh. Yang lain? Kenapa kok lebih menarik? Apa sih sebenarnya yang ditawarkan gitu, yang jelas beda? Lebih menantang, ini ST nih. Lebih menantang. Lebih apa? Imajinatif dan desain grafiknya bagus. Wes, ini gamer nih. Lebih imajinatif gitu ya. Kalau zaman dulu barangkali cuma terbatas gitu ya.
nggak boleh keluar main juga gitu ya. Kalau dulu barangkali kita sempat main di luar gitu ya. Nggak tahu kalau kalian sempat nggak main traditional games, tapi mungkin beberapa dari antara kalian banyak lah yang juga main gitu ya. Dan saya sendiri teman-teman sudah hampir sekitar 17 tahun ini mengenal video games, ya kurang lebih hampir 20 tahun, dan saya sebenarnya sadar akan satu hal gitu ya, bahwa sebenarnya hanya di video games lah kita ini benar-benar bebas menentukan jati diri dan jalan kehidupan kita. Bukankah begitu teman-teman? Kita bebas menjadi apapun dan siapapun, dan itu hanya bisa terjadi salah satunya adalah di video games. Bahkan seolah-olah kita ini bisa mengendalikan jalan kehidupan karakter yang sedang kita mainkan. Mau itu game apapun, kita punya kehendak bebas gitu ya, untuk mengendalikan gitu ya. Ini adalah salah satu refleksi dari salah satu film yang games ya, tentang games, Ready Player One. Barangkali teman-teman pernah nonton ini ya. Tapi menariknya dari film ini teman-teman, ini kan ingin mengatakan kepada kita bahwa dunia virtual itu jauh lebih menarik. Mengapa? Karena di sanalah kita bisa mengatur dan mengontrol jalan kehidupan kita sekehendak kita. Karakter apapun sekehendak kita. Dalam dunia nyata kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Kehidupan nyata kita mungkin masih bergantung dari orang lain. Kita nggak bisa bebas melakukan ini dan itu karena banyak aturan yang mengikat. Tapi di video games, I'm free. I'm free man who has freedom and free will. Gitu kan? Kita bisa melakukan apapun yang bahkan mungkin nggak pernah kita akan lakukan. Kita bisa menjadi siapapun yang barangkali nggak pernah akan kita alami. Kita menjadi sesuatu yang barangkali kita nggak akan pernah bisa temui di dalam kehidupan nyata. Dan yang membuat semakin istimewa teman-teman, adalah kita bebas menjadi siapapun tanpa perlu merasa takut dan khawatir soal penerimaan. Semua orang bisa bermain game kan teman-teman? Gak khawatir apakah nanti aku akan diterima oleh teman-teman timku misalnya gitu ya. Tapi yang jelas kita bisa main gitu ya. Kita bisa main bareng gitu ya. Yang barangkali ini berbanding terbalik dengan dunia nyata kita yang sedang krisis penerimaan itu tadi. Seorang anak bisa akan dengan mudah betah berjam-jam main PlayStation di kamarnya, di basement gitu misalnya, ya karena apa? Karena dia sadar barangkali di dunia nyata dia nggak akan selalu bisa diterima. Dia tahu bahwa di dunia nyata orang lain itu belum tentu akan selalu peduli. Miris kan ya? Nah ini sisi yang cukup memprihatinkan teman-teman. Ya sebenarnya dunia virtual, medsos atau game semacam ini memang memberikan kebebasan kepada kita akan banyak hal. Tapi di sisi lain, bila kita tidak menyadari, ya, di sana akan ada jurang yang begitu lebar, teman-teman. Di mana kita bisa menjadi orang yang sangat berbeda. Orang yang munafik, yang nggak otentik gitu ya barangkali. Yang juga semakin tidak peduli dengan lingkungan dunia kita. Seakan membuat kita semakin berjarak dengan dunia. Apalah artinya bila kebebasan yang menyenangkan itu, teman-teman, tak membuat kita menjadi lebih baik dan justru menjadikan kita sebagai batu sandungan untuk orang lain. Apalah gunanya kebebasan itu bila kita tidak menjadi lebih baik dan bahkan menjadi berkat bagi sesama kita. Menjadi seorang Kristiani itu selalu berbicara tentang hukum dampak. Saya selalu mengingatkan itu teman-teman. Ya, bahwa rencana Tuhan atas dunia ini hanya akan terjadi bila kita sebagai manusia ini menghayati tugas panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita boleh kok melakukan segala sesuatu bebas, tapi sudahkah kita memastikan apakah dengan kebebasan ini kita membuat hidup kita dan bahkan menjadikan diri kita ini jauh lebih bermakna daripada orang lain? Atau bagi orang lain. Ya. Bahwa kita adalah orang-orang yang membangun komunitas kita dengan hal-hal yang sederhana, dengan bermain,
gitu ya. Kita memelihara komunitas kita gitu ya, yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, bahkan dari cara yang paling sederhana, teman-teman yang terkasih. Di dalam perikop ini, teman-teman sekalian, bahwa Rasul Paulus ini sebenarnya mengingatkan kita akan satu hal yang sederhana, bahwa kebebasan itu harus dibarengi ya, dengan makna dan dampak. Itu harus, teman-teman. Ya. Kebebasan yang bermakna dan berdampak itu adalah kewajiban bagi kita. Memang konteksnya cukup berbeda, teman-teman. Saat itu Paulus sedang menunjuk dalam keadaan apa saja orang Kristen itu kira-kira diperbolehkan makan korban yang telah dipersembahkan kepada berhala. Dalam kebebasan mereka, memang mereka diperbolehkan makan daging yang sebelumnya dipersembahkan. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya semua adalah milik Tuhan. Tapi mereka juga harus memahami di sisi lain, teman-teman, bahwa kebebasan mereka itu selalu terikat. Mereka tidak boleh memakannya karena menghormati berhalanya gitu, atau dengan sengaja masuk ke kuil gitu ya, Yunani, mengadakan perjamuan di sana yang secara sadar mereka tahu sebenarnya bahwa itu merupakan upacara persembahan korban kepada berhala ya, yang itu bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain juga. Bila kita tidak bijaksana, teman-teman, mereka bisa menjadi batu sandungan, baik itu untuk saudara-saudara mereka yang beragama Kristen maupun orang-orang yang belum percaya Tuhan pada waktu itu. Jangan sampai karena ketidakbijaksanaan sikap kita, iman saudara-saudara kita itu menjadi goyah. Dan bahkan kita menjadi pergunjingan di antara komunitas saudara seiman kita. Jadi itu yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus di sini, teman-teman, ingin memperingatkan agar kita sendiri sebagai manusia ini tidak menyalahgunakan kebebasan dalam hal-hal yang diperbolehkan itu tadi. Hal yang diperbolehkan itu belum tentu berguna dan membangun. Orang Kristen itu jangan sekedar mempertimbangkan apa yang diperbolehkan, tetapi juga apa yang berguna dan membawa perbaikan. Itu yang mesti kita tahu, teman-teman. Setiap orang Kristen barangkali juga mesti patut memikirkan dan mempertimbangkan dalam kerangka tindak tanduk pribadinya itu. Oleh karenanya di dalam ayat kita tadi di sana dikatakan jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang ini mencari kepentingan orang lain. Ya, itu artinya juga jangan cuma mikir soal kepentingan kita, tapi juga pikirlah kepentingan orang lain juga. Kebebasan itu selalu berbicara dan menyangkut tentang diri kita dan orang lain. Seorang Kristen yang bijaksana, teman-teman, dia akan selalu berusaha untuk memperhatikan supaya kebebasannya itu tidak menyakiti atau menjerumuskan orang lain. Dia berkewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dia harus mempertimbangkan bagaimana dia harus bertindak ya, supaya dia bisa menolong orang lain. Dan bukannya menghalangi mereka, saudara-saudara seiman kita di dalam kesucian, kesejahteraan, dan keselamatan mereka. Orang-orang yang membiarkan diri melakukan segala sesuatu ya, yang jelas-jelas terlihat sebagai dosa ya, atau tidak jelas sebagai dosa gitu ya, seringkali jatuh dalam perbuatan jahat itu tanpa sengaja ya, dan mendatangkan celaka bagi orang lain. Segala sesuatu memang boleh dilakukan, tetapi tidak dengan sendirinya berarti boleh dilaksanakan. Keadaan itu bisa mengubah sesuatu yang sebenarnya netral, ya, yang sebenarnya tidak membawa dosa itu sendiri, justru mendatangkan dosa. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti kita pertimbangkan, teman-teman. Dan kegunaan suatu tindakan dan kecenderungannya itu untuk membawa perbaikan. Itu harus dipertimbangkan sebelum kita melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi perhatikan kita, teman-teman. Ya. Baik keuntungan orang lain maupun keuntungan diri sendiri, mesti harus diperiksa dalam banyak hal yang kita lakukan. Jika kita ingin apa yang kita lakukan itu benar-benar baik.
Teman-teman yang terkasih, ini juga salah satu tagline yang juga saya ingatkan buat teman-teman. Ya, dalam beberapa kesempatan, saya sendiri secara pribadi sebenarnya sangat bersyukur bisa memperkenalkan dunia permainan dan video games ini sebagai bentuk pendekatan baru yang ada di dalam gereja, komunitas gereja. Anak-anak zaman sekarang barangkali akan lebih mementingkan suasana yang nyaman, yang cair terlebih dahulu, sebelum akhirnya mereka ini sharing tentang diri mereka. Itulah kenapa teman-teman saya ini kadang kalau sharing dengan anak-anak pemuda remaja, ini justru pertama-tama awalnya itu bukan dari pembicaraan yang formal, yang duduk di meja berhadapan itu teman-teman. Ya, bukan seperti itu justru, tapi justru dari percakapan yang informal. Pengenalan dan kejujuran kami teman-teman itu justru berawal dari suasana santai yang informal. Nggak tahu deh, ada berapa banyak capen yang barangkali kayak saya gitu ya. Tapi saya bisa sharing pastoral itu justru ketika salah satunya ketika kami atau saya dengan anak remaja ini sedang main game gitu ya. Kebetulan laki-laki semua kebanyakan gitu ya. Kak, sibuk nggak? Sini main ke pastori, saya bilang gitu kan. Nah, kami main PES atau NBA misalnya sambil cerita ke sana kemari gitu ya. Dari perjumpaan yang sederhana sebenarnya gitu ya. Atau bahkan mungkin ketika kami lagi kumpul gitu ya, kalau sekarang nggak bisa gitu ya, tapi dulu ketika lagi bisa onsite gitu ya, kami sering kumpul gitu ya, kami bisa sharing gitu ya, ketika kami ini lagi main Uno atau mungkin board games gitu ya. Dan hal ini bukan tanpa tantangan teman-teman gitu ya. Sempat satu kali di dalam perjalanan awal, kira-kira 1 tahun yang lalu, GKI Mojosari itu adalah gereja yang cukup tua, teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman cari sejarah di Jawa Timur, ya, GKI Mojosari itu adalah salah satu gereja yang paling tua. Gitu. Jadi ini adalah gereja yang cukup tua, gitu, secara umur. Dan bisa kalian bayangkan, teman-teman, orang-orang yang isinya lansia begitu ya, orang-orang senior gitu. Lalu kemudian datang capennya yang kayak gini nih. Kalian bisa bayangin gitu ya. Ada tantangan yang muncul pasti gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang misalnya ditanya, ini kamu mau jadi capen atau gamer sih gitu ya. Misalnya gitu ya. Buat apa capen atau calon pendeta ini main Uno sama anak pemuda remaja gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini ada dan muncul pada waktu itu. Nah ini teman-teman, yang saya maksud dengan kebebasan itu butuh kebijaksanaan. Gitu. Perlu pelan-pelan gitu ya, approach-nya menjelaskan ke orang tua gitu, tujuannya apa. Jangan sampai ini justru jadi batu sandungan. Kita pengennya cuma main aja, yang penting kita nggak memikirkan situasi konteks kita. Gitu ya. Dan sampai akhirnya sedikit demi sedikit kami pun juga saling memahami dan mengerti gitu ya. Kalau mungkin dari GKP Bekasi ini apalagi di kota besar gitu ya, mungkin sudah lebih maju gitu, tapi hal-hal seperti ini ternyata bisa menimbulkan pergumulan tersendiri gitu. Oleh karenanya saya salut teman-teman dari teman-teman GKP ini berani mengadakan gathering semacam ini. Ini waktu yang sangat tepat sebenarnya. Bukan hanya soal perayaan bulan pemuda remajanya saja, gitu, tetapi soal apa yang sebenarnya kita bersama ingin bangun di sini. Kita tahu bahwa pandemi ini menimbulkan krisis di sana sini, gitu ya. Tapi momen ini adalah momen yang baik pula untuk kita tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Barangkali pandemi ini bisa membuat kita merasa sendirian, gitu ya, tanpa orang lain. Namun ini justru waktu yang tepat untuk kita bersama bisa saling care, bahkan satu dengan yang lain dengan momen yang seperti ini. Saya ingin mengatakan demikian teman-teman, bahwa kualitas kekristenan kita itu akan ditentukan dari apakah kita ini tetap mau berkarya. Bahkan ketika kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan atau tidak memungkinkan sekalipun. Jadikan momen kebersamaan ini sebagai bekal teman-teman untuk kita semua bisa belajar bersama, di mana kita bisa saling kenal, saling support antar gereja kita, gitu ya. Dan jangan biarkan
momen perjumpaan virtual ini berlalu begitu saja hanya sebagai ajang rekreatif atau ajang yang bahkan mencari penghargaan atau pengakuan. Tapi jadikanlah momen ini sebagai momen keramah tamahan ya di tengah jarak yang ada di antara kita sekalian. Ya. Tuhan memberkati kita. Barangkali dari antara teman-teman ada yang mau share? Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan ke Mas Yonatan atau ingin sharing juga boleh seputar games ini. Boleh langsung dibuka aja ya mic-nya ya, audionya ya. Teman-teman yang mau nanya. Kalau GKP sendiri udah berapa kali ngadain acara kayak gini? Kalau GKP Bekasi sendiri, kalau acara Mobile Legends-nya sih udah beberapa kali sih, Mas. Udah beberapa kali, mantap. Iya. Ini menarik nih karena apa? Kalau misal kadang orang yang nggak mendalami itu kan mesti punya pertanyaan tersendiri kan. Kenapa kok mesti ngadain acara yang kayak gini? Apalagi gereja-gereja gitu kan pasti bertanya-tanya. Tapi bagus nih kalau udah beberapa kali berarti udah terbiasa. Pendetanya masih muda juga soalnya. Kalau untuk soal materi games ini kayaknya baru ini sih, Mas. Sebelum-sebelumnya cuma pure main turnamen aja. Mungkin teman-teman ada yang tanyakan ini. Mungkin Mas Yonatan ini saya Albert, saya gantiin Martin Martinnya lagi vaksin. Kalau nggak ada mungkin saya kali yang nanya kali ya, Mas Yonatan. Boleh. Silakan. Gimana sih Mas cara ini ya, cara ngasih tahu mungkin ke orang tua kita kalau games itu nggak selamanya jelek gitu, misalkan gimana, maksudnya cara penyampaiannya gitu gimana tuh Mas? Itu ya sih. Iya. Tadi udah di bagian sesi perkenalan ya. Saya pernah satu kali itu praktek di sebuah gereja di Solo, GKI Nusuan itu. Yang menarik apa teman-teman? Yang saya pelajari di sana adalah memang ini balik lagi sebenarnya ini soal relasi dua arah. Saya nggak bisa ngomong bahwa ini adalah soal perjuangan kalian menjelaskan ke orang tua kalian, gitu ya. Tapi ini memang mesti dua arah. Pendetanya, gitu ya, namanya pendeta Waskito itu. Yang saya kaget adalah ternyata dia itu juga main MOBA ML ini sama anak-anak pemuda remajanya. Umurnya 45 loh, bukan umur muda lagi loh. Tapi menarik nih gitu ya. Justru memang butuh kerendah hatian ya satu dengan yang lain. Dan juga butuh pengertian gitu. Itulah kenapa kok tadi Kak Yo akhirnya ngomong di awal itu soal kesalahpahaman itu tadi ya. Kadang kita mikirnya bahwa game-game zaman sekarang nih banyak yang nggak mendidik misalnya, gitu ya. Emang benar sih, ada benarnya juga gitu ya. Ya sekali lagi games itu bicara soal masa kan, gitu. Jadi memang perlu pengertian bahwa ya kita mesti pastikan bahwa kita bermain ini dengan wajar juga, gitu ya. Dengan sehat juga dalam tanda kutip ya. Kalau kita justru menjadikan games ini menjadi sesuatu yang toksik di dalam kehidupan kita, ini mesti hati-hati sih. Makanya orang tua juga nggak gampang percaya juga gitu. Sekalipun ketika kita ini juga berusaha untuk menjelaskan gitu. Kadang orang tua juga sampai kapanpun ya belum tentu ngerti gitu ya. Kita misalnya nih pulang kuliah atau pulang sekolah nih, nggak tahu kalau masih ada yang sekolah nggak di sini gitu ya. Misalnya nih, kita pulang sekolah nih sore gitu ya, full day misalnya, sampai rumah kita capek nih, pusing gitu ya. Hiburan kita apa biasanya? Games kan? Nah, games lalu kemudian kita main gitu ya, entah di ruang tamu atau ngapain gitu.
Nah, orang tua kita langsung nyolot, kamu ini loh main aja kerjaannya gitu ya. Padahal kita baru main tuh. Lah emang Benar. tadi sepanjang di sekolah gua ngapain? Sepanjang sekolah gua ngapain? Gua main mulu kan kagak gitu kan ya. Kadang jagal juga sih. Sebagai anak dulu tuh sering tuh saya kadang ngerasa seperti itu gitu ya. Dalam beberapa hal ngerasa seperti itu. Ini kok orang tua nggak ngerti. Kan capek juga kan belajar terus gitu ya, atau kerja terus gitu, melakukan sesuatu gitu ya, sampai rumah ngomongnya udah kayak gitu, kamu main mulu, padahal baru megangnya itu mungkin setengah jam doang gitu ya. Kadang kesel juga gitu ya, tapi ya ya itulah gitu, itu memang mesti pelan-pelan teman-teman gitu ya. Kita juga apa ya istilahnya membarengi dengan kebijaksanaan itu tadi gitu. Kalau yang istilahnya apa yang kita lakukan ini justru jadi batu sandungan gitu ya kita mesti tahu dong gitu, kita mesti tahu batasnya di mana. Nggak perlu kalian ini diingatin terus gitu ya, main mulu atau apa, toh ya kita punya waktu kan. Kalau misal malam misalnya udah nggak sama orang tua gitu kan, lagi di kamar, ya udah main aja nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan sampai itu jadi batu sandungan untuk kalian gitu. Tapi yang jelas itu komunikasi sih, dua arah. Itu yang penting. Gitu. Memang, nah ini tugasnya gereja nih sebenarnya gitu, bahwa gereja ini perlu untuk memperkenalkan dunia dunia anak muda ini, termasuk yang kayak gini-gini nih. Kadang kan yang dikenalin cuma apa nih? Sifat karakternya anak muda itu apa gitu, tapi nggak dikenalin dunianya anak muda itu sebenarnya apa dan gimana kita menyikapinya gitu kan. Nah itu seringkali mestinya jadi tugas panggilan gereja juga. Itu sih. Oke Mas, berarti ya cara penyampaiannya juga dari kitanya juga, maksudnya lebih wise juga ya. Lebih wise juga sih, ya. Pengen dipercaya sama orang tua, tapi pas lagi main game misalkan malah ngomong-ngomong kasar gitu ya. Itu kan nggak wise gitu ya. Ya nggak wise juga sih. Maksudnya jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru membuat karakter baru yang sebenarnya itu nggak patut untuk kita lakukan gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kita makin jadi toxic, kita makin jadi apa gitu kan. Bisa jadi gitu, karena games itu paling gampang teman-teman gitu untuk membawa kita kita makin relax ya, sisi lain gitu ya. Tapi di sisi yang lain, sisi seberangnya adalah ini yang lebih sering nih, kita justru jadi anak-anak yang toksik sih. Itu kacau parah sih kalau kayak gitu. Iya benar. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ini ada yang mau nanya nih kayaknya. Siapa nih? Gak usah malu-malu guys. Pak, saya mau bertanya. Iya ya. Oh, dari Bang Aceng dari Karawang. Oh, Bang Aceng nih. Misalkan kan kita kan Mobile Legends kalau full party itu berlima ya. Terus misalkan ada satu teman kita yang nggak diajak, bukan karena dia nggak bisa main atau gimana, tapi emang karena kan lagi kondisinya sedang full party. Terus dia marah, si teman yang satu itu malah kayak dia baper, dia nggak diajak karena mungkin dia entahlah cupu mainnya lah, atau karena apa. Cara kita mengatasi atau menanggapi dia terus harus gimana ya? Karena kita udah mencoba kayak ngerangkul dia lagi, kita ajak dia, pas ada slot dianya malah nggak mau ikut. Oke. Ya, itu aja sih Kak. Ya, thank you. Langsung tak jawab atau yang lain juga? Langsung aja Mas, nggak apa Mas. Oh, oke. Ya. Ya, ini susah sih. Susahnya gini, karena ini berbicara tentang circle of no control kita. Soal bahwa kita sudah berusaha untuk menjelaskan teman-teman, itu kan adalah bagian kita gitu kan. Jadi bagian kita ini kan tetap merangkul orang lain gitu kan. Sebenarnya tugasnya kan tadi kan gitu kan, gitu ya. Tetap merangkul, entah ya gimana lah gitu, maksudnya dengan cara kita gitu, mungkin main gantian atau gimana gitu kan, sekalipun ya kadang susah juga sih kalau udah full party gitu ya. Tapi kalau soal bahwa responnya dia, react-nya dia itu seperti apa,
saya harus katakan teman-teman itu di luar di luar kendali kita gitu, karena ya apapun yang menjadi respon orang lain itu kan itu berasal dari orang lain gitu ya. Kita nggak bisa mengendalikan mereka layaknya kita mengendalikan robot gitu misalnya, atau kita berusaha untuk menjelaskan gitu ya, gimana caranya, kita udah jelasin gitu tapi tetap aja nggak ngerti, it's okay gitu. Itu sebenarnya bukan tanggung jawab kalian sepenuhnya sih gitu. Kalau aku sih sesimpel itu sih sebenarnya. Yang penting bahwa kita tetap merangkul dia sebagai satu persekutuan di dalam momen kebersamaan itu gitu. Itu yang paling penting gitu. Soal bahwa akhirnya dia memilih untuk bahkan menjauh dari komunitas kita gitu hanya karena gak diajak main game. Mungkin dianya juga mesti belajar wise juga sih. Maksudnya apa sih yang introspeksi lah, misalnya kenapa sih kayak gini gitu kan. Iya. Gimana Bang Aceng? Udah terjawab pertanyaannya? Terjawab Kak, terima kasih. Yoi. Oke. Tetap semangat aja, semangat lah. Oke, teman-teman yang lain gimana? Masih ada yang mau nanya? Halo, mau nanya dong. Alvin. Oke, siapa nih? Alvin Kak. Oh, Alvin. Oke. Ya, jadi mau nanya how to manage our self control mengenai waktu kita dalam bermain game untuk orang-orang yang tergolong kecanduan. Mau minta tipsnya aja sih Kak. Atau mungkin pendapat gitu, atau mungkin dari pengalaman Kakak sendiri pernah mengalami. Makasih. Boleh Mas. Oke, thank you. Ada tuh satu waktu ya. Jadi emang nggak tahu kalian pernah ngerasain nggak ya sampai jadi satu waktu tuh entah di waktu SD atau SMP ya waktu itu ya. Jadi saya tuh bahkan sampai berani bolos ya hanya untuk main ke rental PS teman-teman. Wow. Sampai seberani itu. Jadi nggak usah kaget nih, ini Capen yang kalian lihat nih kayak gitu tuh waktu kecilnya. Sama lah Mas. Sama ya, oke. Tapi gini, yang ingin Kak Yu katakan adalah bahwa segala sesuatu itu selalu berawal dari self-awareness, kesadaran diri. Itu penting sih. Maksudnya sekarang yang menjadi sentral kita itu sebenarnya apa? Itu mesti dipertanyain terus gitu. Kita ini sebenarnya sedang diperhamba atau enggak gitu. Bahkan kalau diperhamba bukan hanya soal handphone aja gitu ya, tapi segala isinya yang ada di handphone ini, mau medsos, mau game apa segala macam kan kita mesti tetap bertanya gitu ya. Dan itu selalu berawal dari apa? Dari self awareness itu, kesadaran diri itu. Apakah apa yang aku lakukan ini sebenarnya membawa berkat gitu ya. At least untuk diri kita sendiri dulu gitu ya. Kalau kita justru jadi orang yang malah makin nggak produktif, kita di luar main game ya, kita jadi orang yang makin nggak produktif, kita nggak ngapa-ngapain, kita makin males untuk berkarya gitu, pelayanan sama teman-teman. Nah itu mesti hati-hati juga sih. Berarti ada alarm di sana bahwa kita sebenarnya udah mulai nggak wajar gitu kan. Nah kesadaran akan ketidakwajaran ini yang pertama penting. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kita mesti, kalau dulu ya awal-awal tuh saya selalu komitmen, ini nggak hanya zaman dulu, bahkan zaman sekarang nih. Ini aku sampai sekarang di komputer nih ada beberapa game nih yang menarik sekali untuk dimainkan gitu ya. Misalnya lagi persiapan khotbah nih. Lagi persiapan khotbah, aduh pusing nih. Main. Ada banyak banget gitu ya yang kayak gini nih gitu. Cuma pada akhirnya aku harus berkomitmen di akhir harus mengatakan bahwa oke, aku mesti stop nih. Stopnya di mana? Dan katakanlah boleh main itu per harinya itu berapa lama? Itu mesti. Dan coba aja ini katanya habit yang 90 hari itu kalau kalian bisa
bisa manage ini, kalian akan kebiasaan kok. Maksudnya nggak akan terjatuh pada kecanduan itu tadi gitu. Awalnya susah setengah mati itu. Karena kita nganggur kan, kalau udah nganggur bawaannya pengen apa? Pengen main pasti itu. Ya, entah pengen main keluar atau ya kalau nggak bisa keluar seperti sekarang nih, ya kita cuma main di handphone mulu gitu ya, atau game di PC atau apapun itu godaan yang paling besar sih. Nah, mesti kayak netapin satu komitmen sendiri gitu, bahwa ini aturan yang sekarang ini aku pakai adalah aku nggak akan main ketika targetku itu belum tercapai gitu ya. Target tugasku atau target apapun itulah gitu ya, atau lakukan sesuatu yang lebih menghasilkan karya gitu di dalam tanda kutip gitu ya. Dan kita komitmen, kita mainnya misalnya jam 8 sampai jam 10 aja gitu ya. Nah, itu penting gitu. Oke, berarti mungkin membangun komitmen jam mainnya sama mungkin kesadaran ini ya, Mas. Iya, kesadaran. Awalnya sih kesadaran sih pelajaran. waktu itu. Gitu, Pin. Gimana, Pin? Yo, mantap jawabannya. Makasih. Oke. Tadi ada yang nanya Mas di room chat, Mas Yonatan lagi main game apa aja katanya. Waduh. Sebenarnya kalau lagi main sih game-game yang normal sih. Bukan normal sih, maksudnya game-game PC. Lebih banyak game-game PC. Ini di handphone nih dikit banget sebenarnya gamenya, enggak. Malah makin mengurangi game ini karena yang paling sering ini kan handphone kan jadi sesuatu yang paling sering disentuh gitu. Jadi kenapa kok aku akhirnya memutuskan nggak install game sama sekali di sini, supaya biar aku nggak makin megang handphone ini nih. Ya at least inilah komputer aja dah. Komputer itu tadi cara manage-nya dengan gitu tadi gitu ya. Banyak sih, ada banyak. Tapi kalau ngomong favorit gamenya game-game yang kayak action, adventure itu lebih seneng ke arah sana sih. Bukan yang online yang kayak Fortnite gitu ya, atau apapun lah gitu ya. Makin jarang sih kalau yang kayak gitu. Nah, salah satu temen nih yang lagi juga bikin, jadi kami lagi joinan nih bikin channel YouTube Gaming Pastor nih gitu ya. Gaming Pastor. Nah, kami itu genrenya beda gitu. Kalau aku lebih yang kayak story game gitu. Jadi kayak Assassin's Creed, apalagi ya, atau first FPS ya, game-game FPS gitu ya, Ghost Recon dan sejenisnya itu gitu ya. Apalagi lah, banyak sih sebenarnya. Nah, tapi kalau temen gua ini yang dia lebih yang online sih gitu. Banyak ya berarti. Banyak. Cyberpunk nih juga lagi main nih, Cyberpunk juga. Teman-teman masih ada yang mau nanya nggak nih? Main po. Enggak. Ada yang mau share lagi? Ada lagi guys. Sama game-game ini sih, paling game-game yang normalnya anak laki lah. Normalnya anak laki. Ya kayak semacam sepak bola gitu lah, PES gitu. NBA itu yang tiap hari biasanya main itu sih. Oke, mungkin udah nggak ada lagi Mas dari teman-teman. Mungkin ada kesimpulan nih dari saya, mungkin dari materi yang Mas Yonatan sampaikan. Kita ini bebas menjadi siapapun, tapi bebasnya harus syarat akan makna dan juga berdampak. Karena kebebasan itu menyangkut tentang diri kita dan juga orang lain. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Yonatan untuk penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Mas Yonatan. Oke. Boleh Mas, dipersilakan. Ya. Yuk kita bersama berdoa teman-teman. Sungguh kami bersukacita ya Tuhan bila mana Engkau menjadikan kami anak-anak yang selalu ingat akan Tuhan.
Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah saat ini juga kami mau berproses untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat sentral kami. Bukan apapun yang menjadi hobi kami atau keinginan kami, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menjadikan kehidupan kami semakin bermakna. Kami bersyukur ya Tuhan, bila mana Engkau juga menjadikan kami dengan berbagai karakter yang juga kami nampakkan di dalam keseharian kami masing-masing. Tentu ini semua adalah anugerah yang kami terima sebagai seorang manusia. Dan biarlah kami pun juga saat ini belajar di dalam perbedaan yang ada di antara kami, bahkan ketika kami mengadakan gathering, permainan dan games semacam ini, biarlah Tuhan juga yang akan tetap hadir menguasai setiap diri kami. Kami bersyukur biarlah di dalam masa-masa dan bulan pemuda remaja ini yang dilaksanakan oleh GKP, ini juga membawa berkat secara khusus, membawa berkat komunikasi dan bahkan relasi yang semakin terjalin hangat di antara kami semua. Biarlah di antara jarak yang memisahkan kami saat ini di berbagai daerah, biarlah Tuhan juga tetap mengeratkan kami sebagai satu tubuh Kristus, satu persekutuan yang menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Kiranya juga ya Tuhan, Kau jadikan kami sebagai manusia di tengah kebebasan kami masing-masing, kami melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan nilai-nilai Kristus yang Tuhan tanamkan di dalam diri kami. Ajarkanlah kami untuk senantiasa melakukan kebebasan kami dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh makna dan sekaligus arti. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan beserta di dalam sisa-sisa kehidupan kami jauh ke depan. Kau juga berkati setiap orang yang saat ini sedang bersusah payah berjuang mengatasi pandemi ini. Juga teman-teman kami yang saat ini barangkali sedang sakit, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka, dan biarlah kami juga tetap peduli kepada mereka layaknya Engkau peduli kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami mohon sukacita, kebersamaan di dalam setiap acara kami yang masih kami laksanakan di dalam beberapa waktu mendatang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap doa, permohonan, dan ucapan syukur ini ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Amin.